Dan tentunya hari ini diperingati sebagai Hari Perempuan Sedunia. Namun ada fakta menarik yang dipublikasikan oleh Health Collaborative Center bahwa banyak wanita muda yang memiliki kebiasaan selalu memikirkan segala sesuatu secara berlebihan alias overthinking. Nah, terkait hal ini saya akan berbincang dengan founder dan peneliti utama dari Health Collaborative Center, Dr. Rai Wagyu Basrowi. Halo, selamat malam Dok, apa kabar nih Dok? Baik, selamat malam. Terima kasih Mas Iqbal. Oke Dok, lagi nggak overthinking kan ini Dok ya? Mudah-mudahan dan jangan sampai overthinking. Oke, tapi ini saya jadi overthinking nih Dok. Terkait dengan studi dari HCC atau HCC yang mengungkapkan bahwa perempuan lebih rentan overthinking daripada laki-laki, terutama perempuan muda. Ini apa alasannya nih Dok? Alasannya jelas, karena secara universal perempuan memiliki tekanan sosial yang jauh lebih besar dibanding laki-laki, terutama perempuan usia lebih muda. Dan ini sudah tidak terbantahkan lagi. Ada begitu banyak kajian ilmiah maupun studi-studi bukti-bukti empiris yang mengatakan bahwa beban sosial perempuan, beban psikologis perempuan jauh lebih besar dibanding saya dan Iqbal dan teman-teman laki-laki semuanya. Dan studi atau penelitian terbaru kami juga membuktikan itu, bahwa ternyata perempuan itu lebih banyak mengalami yang kita sebut sebagai RNT atau repetitive negative thoughts dibanding laki-laki. Bahkan resikonya hingga 2 kali lebih besar. Dan di Indonesia, kondisi sosial saat ini, situasi sosiokultural, kemudian kemasyarakatan, dan situasi akses terhadap informasi membuat beban ganda dan peran ganda perempuan menjadi lebih sulit di Indonesia saat ini. Sehingga itu sebabnya penelitian kami membuktikan bahwa perempuan usia muda di bawah 40 tahun dan yang tidak bekerja atau yang sedang sulit mencari pekerjaan, itu beban ganda membuat mereka menjadi lebih overthinking 2 kali lipat dibanding laki-laki. Oke, bagaimana dengan laki-laki Dok? Mengingat bahwa laki-laki juga sebagai tulang punggung keluarga yang harus mencari nafkah, belum lagi memikirkan negara terkait dengan BBM, lalu ada ya segala macam, jadinya akhirnya dipikirkan juga Dok. Ternyata perempuan juga memiliki hari yang sama, berpikir dengan beban yang sama, tetapi tekanan terhadap pemikiran seperti ini lebih besar dibanding tekanan yang diperoleh laki-laki. Ini begitu banyak studi, baik studi epidemiologis maupun penelitian berbasis clinical study, itu sudah membuktikan ini. Dan itu sebabnya kenapa perempuan menjadi lebih tricky dalam menghadapi situasi atau beban-beban sosial yang mau nggak mau sudah menempel langsung dengan gendernya. Ya, karena secara demografi karakteristik perempuan itu mau nggak mau akan menghadapi beban ganda dan peran ganda. Laki-laki sebagai pekerja misalnya, dia hanya punya KPI utama, major KPI-nya adalah menjadi pekerja yang baik dan kepala keluarga. Tetapi perempuan, apalagi seorang pekerja, perempuan usia produktif di bawah 40 tahun, yang harus bekerja, apalagi sudah punya keluarga, sudah punya anak, dan harus menjadi istri dan ibu rumah tangga, bebannya juga hingga 3 kali lipat. Nah, ketika dihadapkan dengan situasi sosial politik saat ini, refleksi terhadap beban psikososial perempuan 3 kali lebih rumit dan 3 kali lebih kompleks dibanding laki-laki. Itu sebabnya yang terjadi adalah repetitive negative thought perempuan itu menjadi lebih beresiko double dibanding laki-laki. Dan ini nggak bisa dibantah lagi, Iqbal, karena secara global pun di beberapa negara, dan bukan hanya masalah sosio kultural dan psikososial ya, atau politik. Di negara-negara yang rentan dengan bencana alam misalnya, di Jepang dulu di tahun 80-an, studi mengatakan bahwa perempuan di Jepang lebih repetitif negatif thought dibanding laki-laki karena faktor bencana, mitigasi bencana. Jadi saya pikir perempuan itu harus dimitigasi, harus diberikan intervensi sistemik supaya tidak lebih berisiko untuk menghadapi overthinking dibanding laki-laki. Nah, selain faktor-faktor tersebut, Dok, kira-kira ada nggak trigger seperti waktu, kondisi di mana seperti halnya lokasi itu yang membuat wanita itu lebih overthinking dibandingkan waktu-waktu biasanya? Ya. Saya hanya bisa menjawab ini dengan mengembalikan ke hasil penelitian kami yang terbaru. Soal ternyata faktor penyebab perempuan menjadi lebih overthinking dibanding laki-laki, itu karena ada 4 poin. Yang pertama adalah worry, kekhawatiran dia untuk yang berlebihan terhadap masa depan. Kemudian ada fenomena yang disebut sebagai brooding, yang ulang-ulang terus pemikiran negatif tentang masa lalu, dan interference, yaitu berpikir negatif. Dan ini semua psikolog, semua psikiater sudah mengerti bahwa perempuan lebih memiliki tingkat interference atau pikiran negatif yang mengganggu keseharian dia lebih besar dibanding laki-laki. Nah, temuan penelitian kami membuktikan ada fenomena baru yang lebih rentan dialami perempuan terkait overthinking, yaitu yang namanya pessimistic fixation atau kecenderungan untuk
terjebak dalam sudut pandang pesimis. Mhm. Ketika kami melakukan analisis lebih jauh, ternyata pemicu utama pessimistic fixation di Indonesia pada perempuan di bawah 40 tahun, itu pertama karena kondisi sosial ekonomi. Mhm. Kenaikan harga bahan pokok. Jadi kita tahu bersama, apalagi perempuan muda yang berkeluarga, Iya. yang memiliki peran untuk berpikir lebih berat Mhm. untuk sustainability keluarga, Mhm. itu perempuan loh, bukan laki-laki, dan ini sudah tidak terbantahkan. Mhm. Nah, ketika situasi sosial ekonomi membuat harga bahan pokok naik, kemudian potensialnya mungkin sudah sulit cari kerja, kemudian suaminya baru saja PHK. Mhm. Nah, studi kami menunjukkan bahwa ternyata 70,2% perempuan yang menghadapi situasi sosioekonomi seperti ini itu jauh lebih besar untuk menghadapi overthinking. Jadi poinnya adalah double. Kenapa? Karena by nature perempuan itu cenderung untuk mengalami repetitif negatif thought lebih besar, dan kondisi sosioekonomi tidak membuat lebih baik, tapi malah memperburuk risiko untuk overthinking. Oke. Nah Dok, ini ada nggak sih batasan-batasannya di mana yang dianggap overthinking yang wajar atau yang justru dianggap berlebihan itu? Terima kasih Iqbal. Ini pertanyaan yang sangat terus terang banyak sekali ditanyakan, yang terus terang value-nya itu sangat absurd. Karena by nature ketika seorang perempuan atau seorang manusia sudah mengalami overthinking, ya udah over. Karena by definition overthinking berarti udah pola pemikiran yang sudah melebihi batas atau value normal. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika overthinking ini dipicu oleh repetitif negative thought. Repetitif negatif itu berarti pemikirannya terhadap sesuatu yang baik dari sudut perspektif yang negatif itu berulang-ulang. Dan ini yang terjadi, fenomena berdasarkan penelitian kan, fenomena ini sangat masif terjadi pada perempuan Indonesia usia muda. Karena selain faktor sosial ekonomi yang juga tidak lebih baik dibanding masa lalu di Indonesia saat ini, dan itu yang harus kita akui, ada ternyata perempuan pekerja yang kami analisis secara lebih jauh pada penelitian ini, ketika dia bekerja, dia tidak mendapatkan dukungan yang sama di tempat kerja. Itu terutama pada buruh dan pekerja sektor formal di manufaktur. Apalagi ketika dia adalah seorang pekerja perempuan yang menyusui. 3 bulan cuti melahirkan, di tempat kerja mungkin fasilitas dukungan laktasinya tidak baik, kembali ke rumah, dia harus melanjutkan menyusui, apalagi sudah ada anak kan, tidak ada peer support yang lain. Nah, kondisi ini nggak ada batasan kayak Iqbal. Batasannya adalah jangan sampai repetitif. Nah, berarti supaya tidak repetitif, diperbaiki penyebab dia berpikir repetitif negatif berulang-ulang. Dan ini tidak ada cara lain selain meminta pertolongan profesional, tenaga medis, dan memitigasi atau mengintervensi secara sistemik. Jadi kalau repetitif negatif thought-nya karena harga bahan baku yang tinggi, ya harga bahan bakunya oleh mengambil kebijakan ya diturunin. Kalau repetitif negatif thought-nya karena susah cari kerja, ya disiapkan lapangan kerja. Sama juga dengan ketika tidak mendapatkan dukungan mental health di tempat kerja, ya pemilik tempat kerja dan pengambil kebijakan harus memitigasi dengan memberikan fasilitas mental health support di tempat kerja. Tapi bukannya begini Dok, ada yang mengatakan bahwa perempuan itu lebih terbuka terhadap teman-temannya. Jadi ketika mereka punya masalah, mereka akan berbicara dengan teman-temannya bila dibandingkan laki-laki yang lebih tertutup begitu Dok. Ya. Betul, dan ini fenomena yang nempel langsung dengan karakteristik perempuan. Tetapi ada konsep di dalam ilmu psikologi kesehatan mental yang disebut sebagai peer counseling. Masalahnya curhat doang kasarnya, tetapi peer tidak dapat memberikan solusi dan umpan balik yang baik. Itu kemudian hanya makin memperparah perasaan overthinking dan jadi repetitif negative thought. Nah, sementara kita tahu bersama di ras Asia terutama, termasuk di Indonesia, sikap saling terbuka di antara perempuan itu tidak dibarengi, ya ini udah banyak penelitian, tidak dibarengi dengan skill atau literasi untuk memberikan peer counseling. Jadi ceritanya gini, ketika seorang perempuan mengalami masalah, sudah menjadi nature bagi perempuan untuk ngomong ke sesama perempuan. Dan ini adalah sikap yang sangat baik.
Tetapi ketika interaksi itu tidak dibarengi dengan kemampuan mereka untuk mencari masalah, mencari solusi bersama, tidak ada skill peer counseling yang baik, yang jadi adalah masalahnya itu muter. Ya kemudian tidak ada jalan keluar, jadi lingkaran setan. Dua-duanya kemudian mengalami masalah, dan yang terjadi sekarang adalah mereka merefleksikan frustasi mereka, salah satunya di sosial media, di gadget, sehingga begitu banyak tagar-tagar viral seperti kabur aja dulu, XXX gelap, XXX terang, terus dan lain sebagainya. Ini bentuk refleksi atas perasaan frustrasi karena repetitif negatif thought. Dan ini penelitian sudah banyak membuktikan, termasuk studi kami yang terbaru. Jadi benar diskusi dengan peer, benar sambil curhat, tetapi nggak cukup hanya dengan curhat. Harus punya peer counseling skill yang kita belum baik di Indonesia saat ini. Oke, baik Dok. Tentunya ini menjadi perhatian kita semua, terutama bagi wanita. Laki-laki mungkin yang overthinking juga harus seperti itu ya, harus bisa kalau misalnya sudah overthinking harus bisa mencari yang profesional begitu ya untuk bisa mengatasi solusinya tersebut. Terima kasih Dr. Rai Wagyu Basrowi, founder dan peneliti utama dari Health Collaborative Center, sudah berbicara dengan kami di CNN Indonesia Connected. Terima kasih Mas Iqbal. Sama-sama Dok.